Sudah, sabar ya, dikit lagi. Ya, sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ini di sini. Tunggu, lihat dulu sini. Ini sudah habis. Kawan-kawan yang di YouTube naik langsung ya. Sabar dikit lagi kawan. Aku kemarin mau siaran, tapi banyak gangguan, makanya aku nggak bisa siaran. Nah sekarang mumpung ada kesempatan, tadi badanku demam loh kawan. Sekarang begitu aku menjelaskan firman Tuhan, sudah mulai hilang kawan. Memang kebiasaanku gitu, kalau aku sakit, kalau aku tidur kayaknya lama kali sembuh. Tapi kalau aku bicara firman Tuhan kawan, cepat kali dia sembuh. Nggak tahu kenapa ya. Apakah di situ ada juga mendukung adrenalin kan, jadi keringat ya kan. Tunggu ya, memang aku belum fit 100%, tapi sudah bisa lah. Oke, saya buat judul di YouTube-nya satu kitab melawan ribuan kitab. Kan luar biasa kalau sang debater buat judul, tapi nanti saya nggak dimonetisasi YouTube, jadi ku buatlah lawak-lawak gitu judulnya. Coba lah sportif dia. Kalau orang lain buat judul sangar-sangar diterima kawan. Aku nggak boleh. Kayaknya YouTube ini penggemarku juga ini bang. Kau jangan bandel-bandel ya. Good boy 24. Ya silakan good dan boy. Selamat malam silakan. Aduh pantat sakit. Selamat malam bang. Malam silakan Kristen atau Muslim. Muslim alhamdulillah. Siap terima kasih silakan. Mau bertanya apa ditanya? Saya bertanya dulu bang ya. Boleh. Kan enak. Apakah Yesus itu Tuhan? Untuk menjelaskan Yesus, dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah berubah. Yesus memiliki nature ketuhanan dan memiliki juga kemanusiaan. Apa dasarnya? Ketuhanannya Yohanes 1 ayat 1. Kemanusiaannya Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa di surga, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Silakan. Oke. Jadi tunggu bang ya. Coba Silakan. baca Yohanes 14 ayat 6. Oke, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Silakan. Coba jelaskan bang. Ya, bahwa untuk aku itu adalah Yesus. Kalau kamu pernah belajar matematika, ada namanya hukum substitusi. Oke, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kita rubah ya. Firman Allah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman. Silakan. Jadi kita mau ke surga ini melalui Alkitab ini. Karena Yesus sudah di surga. Alkitab di luar, Roh Kudus di dalam. Ini belum jadi-jadi ku kirim ya. Enggak ada waktu kunta kenapa. Silakan. Jadi Yesus dan Bapa itu berbeda toh? Ya, secara materi Yesus dan Bapa apakah berbeda? Berbeda. Yesus adalah firman, Bapa adalah roh, dan roh itu ada juga ya. Jadi roh dari Bapa itu ada, itu yang bisa saya jelaskan. Tetapi secara nature-nya, apakah mereka ada tiga? Enggak. Contoh biar kau gampang mengerti ya, aku sebutkan dulu sama kau sebentar. Oke. Kau suaramu ku dengar di sini si good boy. Iya. Yang ku dengarkan suaramu. Suaramu ini bisa ada karena ada kau yang Tritunggal.
Apa buktinya? Kita buktikan. Suaramu ini ada karena ada yang bersuara. Siapa namanya? Si Good Boy. Si Good Boy bisa bersuara karena ada rohnya. Jadi suara ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada rohnya dan harus ada tubuhnya. Itulah Tritunggal Good Boy. Gampangnya, silakan. Oh, oke. Jadi Paham saya ya? bertanya sekali lagi nih, boleh nih? Boleh, silakan. Selagi kau masih sopan, kita bergantian. 100 pun pertanyaanmu ku jawab. Tidak perlu aku lari ke Al-Quran. Tidak perlu aku lari ke hadis. Silakan. Oke. Coba jelaskan, Bang. Di dalam Alkitab Abang menjelaskan tentang api di dasar laut. Bahwasannya ada api yang mengobar-ngobar. Oke. Kalau Abang Api di dasar laut. memperbandingkan dengan Al-Quran itu. Oke. Iya. Api di dasar laut memang belum ada kutemukan, tapi nanti ku cari. Dia ada makna tersembunyi, ya. Tapi kalau kau bicara tentang Bible, Bible itu sudah bicara tentang luar angkasa. Itu tertulis di kitab Obaja 2. Obaja itu hidup sebelum Masehi. Nah ini, sebelum Masehi dia sudah bercerita bahwa satu hari nanti manusia akan menaruh rumahnya di luar angkasa. Apakah terbukti? Terbukti. Sekarang orang-orang berlomba membuat rumahnya di luar angkasa. Kenapa? Kalau dulu orang ingin menyamai diri dengan Tuhan, yakni mendirikan menara Babel. Biar kalau datang air bah, mereka bisa naik ke menara, tidak kena air bah. Kemudian Tuhan berkata bahwa akan menghukum bumi ini akan dimusnahkan. Maka orang-orang itu berpikir di Kejadian 11 ayat 6, mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang dipikirkan oleh manusia pasti akan terlaksana. Maka sekarang manusia berpikir kalau bumi hancur, mereka hidup di luar angkasa. Itu di Obaja. Tidak ada kitab yang seperti itu. Kalau mengenai fenomena alam, bisa jadi dahulu tidak ada di dalam air. Itu kan sebenarnya apa ya? Gunung dalam airnya itu. Karena kita banyak bicara iman ya. Nah, jadi kawan-kawan, ada yang mengatakan satu hari nanti seluruh muka bumi ini beragama Islam. Saya setuju. Ya. Kenapa saya setuju? Karena orang Islam nanti tinggal di bumi. Orang Kristen, orang komunis, orang penyembah matahari, penyembah berhala dan lain-lain pergi keluar angkasa. Jadi Islam aja yang tinggal di bumi. Dan ketika kiamat ini aja yang dihancurkan, yang ini nggak hancur. Hidup juga dia terus. Ada dalilnya itu? Ya, adalah 2 Obaja. Kalau ku bilang tinggal di bumi, ya kalian kan tinggal di bumi dibilang. Tugas kalian bukan menguasai bumi. Kalau kami kan menguasai bumi, udah kami kuasai bumi. Keluar angkasa lah kami. Kan kalian mau jadi khalifah di muka bumi. Kamu bacalah itu ketika Al-Baqarah kalau nggak salah mulai dari 30. Ketika Allah berbincang sama malaikat. Bahwa Allah ingin menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi. Malaikat bilang apa? Jangan nanti mereka buat kerusakan. Dan Allah bilang kamu nggak tahu apa yang kupikirkan. Masa nggak tahu buktinya? Malaikat benar sampai sekarang. Silakan. Ayat 30 aja yang Abang Sudah? baca ya. Apakah tidak sampai ayat ke 255? Al-Baqarah ayat 255. Ya kau baca aja lah. Masa aku suruh baca? Nanti salah-salah aku baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kamu yang percaya tidak ada sesembahan selain Allah? Tapi deal kan Bang tadi. Abang bertanya, saya diam. Oh, saya sorry. bertanya, Abang diam. Siap. Gimana? Maaf. Nah, ini enaknya sang debater minta maaf. Lanjut. Oke.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Man zalazi yasfau indahu illa bi isnih. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, katanya. Ya lamu baina aidihim wa ma khalfahum. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Kursinya, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Ngerti apa arti dari semua itu? Bahwasannya Tuhan itu tidak berada di satu titik dia. Itulah doktrin Tuhan. Tuhan itu maha tinggi, maha segalanya, maha tahu. Itu Tuhan. Maha sang pencipta alam. Semua alam semesta itu diciptanya. Bahwasannya Tuhan itu maha besar. Wa asya kursiyu samawati, itulah dia artinya. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursi itu bukan kursi tempat duduk dia, Bang. Tapi dia kursinya itu adalah singgasananya. Untuk merancang naik ke singgasananya. Itulah dia doktrin Tuhan. Iya, silakan. Oke. Semua yang kau ucap itu, kasihan aku lihat kalian. Kau bilang gak ada kursinya, tapi singgasana. Singgasana itu ya kursi. Singgasananya, tahtanya itu di atas ars. Ars itu di atas air. Pertanyaannya harus kau bisa cari. Di mana tempat ars itu? Ciri-cirinya di atas air. Kalau dibilang di atas laut, itu tempat iblis. Kan ada itu hadisnya. Air yang mana lagi nih? Kan begitu pertanyaanmu. Ars itu dipanggul oleh 8 malaikat. Paham gak kau? Kamu bilang tidak ada sesembahan lain. Diam dulu lah. Aku tadi diam juga. Minta maaf aku. Iya. Minta maaf dulu. Oh, maaf Bang Awa. Oke, lanjut. Ya, kan kita berjiwa besar. Aku tuan rumah. Kalau aku salah minta maaf. Ya, diam ya. Oke. Nah, dijelaskan di sana. Aduh, jadi hilang apa yang aku buat. Tunggu tuh. Sebentar. Arsnya itu adalah singgasananya di sana, di ars. Sudah. Sekarang kau bilang tidak ada sesembahan. Siapa bilang? Allahmu saja mengakui ada sesembahan. Kau baca surah 6 Al-An'am 108. Jangan memaki sesembahan mereka. Saya tidak mengatakan kalau memaki tidak, tetapi intinya di situ Allah SWT mengakui ada sesembahan lain selain Dia, yakni sesembahan mereka. Mau itu hantu, mau itu apa, penting ada sesembahan. Ada Tuhan-Tuhan lain. Maaf, surah 6 108. Al-An'am 108. Sudah. Nah, di situ dijelaskan betul. Allah itu adalah Tuhan hanya bagi orang Arab. Orang waktu itu belum ada Arab ya. Agama Islam lah kita bilang. Allah itu tidak berlaku bagi orang Buddha. Tidak berlaku bagi orang Hindu. Itulah keterbatasan Allah. Yang kau katakan itu Allah Maha Kuasa tidak terbatas. Gak bisa. Allah SWT sendiri yang membatasi dirinya. Dia bukan Tuhan orang Hindu. Dia bukan Tuhan orang Arab.
Kalau Yesus jelas, dia bagi seluruh umat manusia, baik yang beragama maupun tidak beragama. Mana ada Yesus mengatakan, inilah agama yang kuridhoi, Kristen. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia tidak mau membatasi dirinya. Maka dari itu kalau kau tanya, ada nggak jalan ke surga tanpa melalui Yesus? Ada. Apa itu? Baca Matius 5 ayat 20. Kau harus bisa melebihi keagamaan orang Yahudi. Ada enggak jalan ke surga tanpa beriman kepada Yahweh, tanpa beriman kepada Yesus? Ada. Baca Galatia 5 ayat 22-23. Asal bisa kau melaksanakan 9 buah roh, meskipun kau penyembah berhala atau penyembah batu, kau akan masuk surga. Kenapa bisa demikian? Karena 9 buah roh ini tidak sehukum pun menentang hal itu. Termasuk hukum Yahweh maupun hukum Yesus. Sudah. Lantas kenapa kalian Kristen? Karena kami tidak mampu melakukan Matius 5:20. Kami juga tidak mampu melakukan Galatia 5:22-23. Buktinya apa? Kami terkena Roma 6 ayat 23. Kami mati. Upah dosa adalah maut. Paham ya? Nah, artinya kami berdosa. Lantas dengan apa lagi kami mau diselamatkan? Satu-satunya cara. Juru selamat hanya ada di dalam Yesus. Baca KBBI. Tidak ada juru selamat di muka bumi ini selain Yesus. Itu diakui KBBI. Hanya Yesus. Nah, karena dia juru selamat makanya kami ikut. Kalau kami nanti mati artinya kami berdosa. Dengan apa kami mau diselamatkan? Kasih karunia. Pahami dulu itu. Ya. Nah, kalau kalian bilang kalian diselamatkan karena bertobat. Adam saja bertobat. Diusir dari surga. Namanya tertulis di Quran. Nama kau enggak tertulis. Bagaimana kau bertobat mau diselamatkan? Si Adam aja yang namanya tertulis diusir. Baca surat 7 ayat 25. Setelah diusir, dia dikasih hukuman, yakni mati. Di bumi engkau lahir, dan di bumi engkau mati. Di bumi engkau lahir, di bumi engkau mati, dan di bumi engkau akan dibangkitkan. Kebangkitan di dalam Al-Quran, kalian harus berterima kasih kepada iblis. Karena iblislah yang meminta kepada Allah SWT di surat 7 ayat 14. Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Padahal saat itu belum ada kematian. Tapi iblis sudah tahu bahwa akan ada kematian. Maka dia minta untuk dibangkitkan. Diberikan waktu sampai mereka dibangkitkan. Dan Allah menyetujui. Maka itu ada kematian. Kebangkitan bisa terlaksana kalau ada kematian. Kan benar. Yesus itu mati agar ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal naik ke surga. Lah kalian. Mana ada bukti di kalian ada orang mati bisa hidup naik ke surga? Enggak ada. Jadi kalian itu hanya hidup di dalam angan-angan. Dan berharap angan-angan itu terjadi. Kalau kami tidak berangan-angan, tidak berharap-harap lagi. Tapi sudah terbukti. Sekalipun kalian tidak menyukai, sekalipun kalian tidak mempercayai. Paham ya? Nah, kemudian kau bilang Allahmu pencipta langit dan bumi. Semua kitab suci. Apapun itu, bahkan penyembah batu berhala pun mengatakan Tuhannya pencipta langit dan bumi. Apakah pencipta langit dan bumi ini dikerjakan bareng-bareng 10 Tuhan? Kan tidak. Hanya satu Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tuhan yang mana? Tuhan yang berani mengatakan hari pertama apa diciptakannya, hari kedua apa diciptakannya, hari ketiga apa diciptakannya, keempat, kelima, dan keenam. Kalau hanya mengaku-ngaku, aku pun bisa jadi Tuhan. Ku bilang, oh aku menciptakan langit dan bumi, percayalah kalian kepadaku, aku penguasanya. Pengikutku pasti percaya. Tapi ketika orang bertanya, Setabijo Tuhan Nami, kapanlah kau ciptakan matahari? Wah, kalian tidak perlu tahu, imani saja, yang penting aku menciptakan. Gak bisa begitu. Tuhan yang sesungguhnya Tuhan harus berani. Sekalipun itu nanti diuji secara sains, silakan. Tapi kalau hanya Tuhan mengatakan, ya aku menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Aku pun bisa jadi Tuhan. Paham dah? Silakan. Kalau ada lagi yang mau kau sampaikan. Berarti... Aku buka jaketku ya, udah mulai keringat aku. Oke, santai Bang, santai. Enggak, tadi aku demam. Oh, cepat sembuh Bang. Ya, makasih. Silakan. Berarti Abang bilang bahwasannya Quran itu memberi angan-angan saja gitu. Saya tidak bilang begitu. Itu harus saya jawab duluan.
Kalian yang hidup di angan-angan, ku bilang, bukan Quran. Silakan. Cari ruang tembak lain. Aduh. Atau sudah kehabisan akal biar ganti pemain? Oh, agak macet punya aku, tunggu dulu. Oh, udah. Udah, antri. Pas Jesus mati dan dibangkitkan di hari ketiga, dia naik ke Bapa yang di surga toh? Coba jelaskan, Bang. Di ayat berapa, di dalil berapa? Aku jelaskan. Aku jelaskan. Yeah. Kalau kau benarnya Yesus matinya, aku agak berbeda dengan kawan-kawanku Kristen. Tetapi aku mengatakan perbedaan ini karena aku punya dalil. Pertama, kematian Yesus tidak bisa kau lihat dari satu sisi. Harus dari dua sisi. Sisi pertama adalah luar kubur. Sisi kedua adalah dalam kubur. Kenapa aku bisa mengatakan gitu? Karena Yesus sendiri mengatakan, mereka minta tanda di Matius 12, mulai 39. Maka Yesus mengatakan tanda seperti Yunus. Sudah. Maka kita beranjak ke Yunus 2. Di dalam Yunus 2, Yesus ternyata, Yunus tidak mati tapi berdoa. Dari dunia orang mati katanya. Sudah. Kemudian, tunggu dulu ini. Oh, ada apa? Terima kasih. Nah, kemudian kita beranjak lagi, sudah. Maka Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku, Yohanes 10. Iya. Untuk menerimanya kembali. Paham ya? Artinya apa? Yesus tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yohanes 10, 17, 18. Sudah. Maka dari itu mulailah kita melihat. Ketika Yesus di kayu salib dikatakan, maka Yesus menyerahkan nyawanya. Menyerahkan lu, bukan nyawanya diambil atau dibunuh ya. Nah, maka dia diturunkan, dimasukkan ke dalam gua. Semua orang yang di luar gua termasuk aku, Rasul Paulus, Petrus dan semuanya mengatakan Yesus itu mati. Saya juga percaya Yesus mati. Karena saya adalah orang di luar gua, di luar kubur. Orang di luar kubur semuanya harus beriman Yesus mati. Tapi di dalam kubur ada malaikat. Ya, sebentar aku carikan dulu ya, kalau nggak salah aku Lukas. Sebentar. Lukas ya. Ya, sebentar. Aku carikan dulu, sabar ya. Berapa? Sabar dulu. 22 atau 23. Bentar. Sabar, 20. Udah mau naik ke surga itu. Oh, sorry 24 kayaknya. Nah, Lukas 24 ayat 5. Sama seperti yang diucapkan oleh Yunus diucapkan Yesus. Bilangnya gini. Mereka sangat ketakutan dan menduduk kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ya. Jadi Yesus hidup di dalam kubur. Kubur itu adalah orang mati. Semua orang mati dikubur mati. Hanya Yesus yang hidup. Sama seperti Yunus. Baca Yunus 2. Ayat 1 dan 2 dikatakan. Dari dunia orang mati. Perut ikan itu adalah dunia orang mati. Pada masa itu ikan mau makan-makan manusia. Makan-makan hewan. Semuanya mati. Sama ya. Apakah Yunus mati? Tidak. Dia berdoa. Demikian juga Yesus. Sudah. Jadi orang di luar kubur betul harus beriman Yesus mati. Di dalam kubur iman kita nggak sama. Kenapa sama? Karena malaikat kan tahu di dalam. Maka dia, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Maka murid-murid tidak menemukan mayat katanya kan? Tidak ada mayat di situ.
Silakan, apalagi? Terakhir ya, satu lagi. Tunggu Bang ya. Lukas 10. Sorry, tadi terpental. Silakan ya. Nggak ngerti aku apa rungkat. Rungkat atau rungkat. Oke. Silakan kawan-kawan yang mau naik lagi kita berdiskusi ya, jangan lupa. Apa menyebabnya itu? Biasanya aku kalau sudah kena rungkat gitu, ntar lagi kena strike, kena ban sama siapa ini? Apa sinyalku lemah? Sini sinyalnya tinggi semua. Apa ini? Inilah malas. Enggak mau dia kawan. Apa yang terjadi ya? Harusnya bisa dong. TikTok tidak menanggapi. Halo. Ya, selamat malam Bang. Malam, silakan. Oke, Kak. Apa? 1 Samuel 18 Bang, ayat 10. Kamu Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Kalau Kristen ya, apa yang mau sampaikan? Silakan. Mau nanya ini Bang, 1 Samuel 18 10 Bang. Ini sudah sering ku jawab ini. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Maka kau akan mengatakan, kok ada roh jahat dari Allah? Maka untuk melihat ayat ini, kamu cukup pergi ke Ayub. Ayub 1 ayat 6. Waktu itu iblis datang. Mengatakan, hambamu si Ayub itu kan baik karena kau berkati. Datang Tuhan, ya silakan mau kau ganggu-ganggu dia, tapi sayangkan nyawanya, jangan kau sentuh. Kemudian si iblis kan mendatangi Ayub. Kayak gitulah itu. Artinya iblis ingin mencobai si Ayub. Artinya iblis ingin mencobai siapa nih? Si Saul. Maka Tuhan mengizinkan. Maka datanglah roh iblis yang dari Tuhan. Sama dengan itu si Ayub juga. Maka datanglah roh setan yang daripada Tuhan kepada si Ayub. Paham ya? Oke Bang. Yang kedua Bang, saya mau nanya Bang. Kenapa malaikat bisa jatuh ke dalam dosa Bang? Apa malaikat punya free will atau gimana Bang? Oke. Alkitab menjelaskan si ular tua. Dia itu adalah mendengar firman Tuhan dan membelokkannya. Nah, maka ketika kita lihat di Kejadian 1, Kejadian 2. Kejadian 2 tepatnya. Coba perhatikan baik-baik. Di Kejadian 3, sorry. Di Kejadian 2 Tuhan berfirman kepada Adam, pada hari engkau memakan buah itu engkau akan mati. Kok bisa iblis mengatakan, hai Hawa, kau bisa memakan pohon ini semua dan kau tidak akan mati, katanya. Kok bisa? Dari mana dia tahu ada perjanjian Tuhan dengan pohon itu? Perjanjiannya dulu kita olah. Dan dia membalikkan. Kalau Tuhan bilang engkau mati, kalau iblis bilang enggak mati. Artinya dia mendengar firman. Maka di perjanjian baru pun dibilang kan firman didengar iblis dan dia membelokkannya. Dari situlah iblis mendapat pengetahuan free will. Malaikat itu tidak punya free will. Sudah. Maka di Kejadian 3 ayat 22 saya selalu mengatakan bahwa iblislah yang pertama memakan pohon pengetahuan itu, bukan si Hawa. Itulah sebabnya dia bisa mengatakan kau tidak akan mati, katanya. Kenapa dibilang iblis si Hawa memakan tidak akan mati?
Karena si Hawa tidak terikat hukum Tuhan. Di Kejadian 2 ayat 17. Hukum itu hanya berlaku pada si Adam. Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Iblis sudah memakan dan dia tidak mati karena dia pun tidak terikat terhadap hukum itu. Dan dia mulai memiliki yang namanya kecerdikan. Si Hawa juga pada hari engkau memakannya engkau tidak mati katanya. Betul iblis bilang itu tidak mati si Hawa. Karena sasarannya bukan si Hawa tapi si Adam. Paham ya? Kenapa dia tidak bilang langsung kepada si Adam? Kalau dia bilang langsung kepada si Adam, maka seperti Kejadian 3 ayat 8. Si Adam langsung tahu dia telanjang. Pasti dia akan meninggalkan si Hawa. Dan yang berdosa pasti si Adam. Si Hawa tetap di sorga. Sementara yang mau dirancang iblis adalah dia ingin melahirkan keturunan. Karena iblis kan tidak punya daya cipta. Maka dia ingin bersekutu dengan manusia ini. Nah, andai kata si Adam duluan memakan, maka dia kan terkena hukum Kejadian 2 ayat 17. Maka Tuhan langsung datang. Si iblis tidak jadi untuk membibitkan orang ini kan gitu. Kira-kira gitu. Silakan. Dan dia tidak bisa sebentar. Dan dia tidak bisa menolak. Kan firman Tuhan harus kekal. Di Kejadian 2 mereka bukan lagi 2 melainkan 1 dan beranak cuculah di Kejadian 1. Nah, yang terakhir Bang, kenapa Tuhan mengizinkan iblis itu mengganggu manusia Bang? Maksudnya kan bisa aja nggak diizinkan kalau memang diizinkan Bang. Sudah. Silakan Bang. Ya. Mungkin yang dimaksud di dalam Taman Eden ya, bukan sekarang. Kalau yang sekarang ku jawab juga, karena itu Kejadian 3 ayat 14. Dengan perutmu engkau menjalar, makananmu seumur hidup adalah si debu tanah. Maka dia harus membuat manusia berdosa agar dia bisa mati. Kejadian 3 ayat 19. Dari debu tanah engkau diambil dan engkau akan menjadi kembali debu tanah. Maka itulah makanan si iblis. Makanya Tuhan mengizinkan dia membuat dosa. Kemudian kalau yang di Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, kenapa Tuhan mengizinkan? Ya, karena kan sudah jelas bahwa iblis ini kan manusia itu sudah dinubuatkan bahwa mereka akan menguasai bumi. Maka Tuhan menciptakan bumi lebih dahulu. Tuhan sudah tahu manusia ini akan memilih jalan ini, maka dibuatnya bumi. Andai kata Tuhan tidak membuat bumi, maka Adam dan Hawa akan berdosa di dalam Taman Eden. Mana bisa di Taman Eden ada dosa. Dibuat bumi, maka dikutuk lebih dahulu bumi. Andai kata di Taman Eden Adam itu, maka pertama Tuhan akan mengutuk Taman Eden. Paham ya? Makanya Tuhan menciptakan bumi. Dikutuknya lah bumi, baru manusia ini diusir ke sana. Tapi kalau tidak ada bumi, mau tak mau Tuhan mengutuk Taman Eden. Itulah sebabnya saya katakan Taman Eden di surga. Tidak mungkin Tuhan mengutuki surga. Mau kemana lagi nanti Tuhan lari? Ya. Oke. Itu saja. Ya, makasih banyak Bang. Tuhan berkati Bang. Siap, terima kasih ya Pak. Aduh, pertanyaannya mantap, tapi nangkap nggak orang-orang Kristen ya? Nanti saya ulang. Ini. Sabar ya. Yanti Lamanepa. Ya, Ibu Yanti, selamat malam. Enggak. Lemeot, udah. Sebentar Bu Yanti. Ya. Halo Bu Yanti, selamat malam. Silakan. Sorry, sinyalku agak lemot. Ya, sudah bagus. Selamat malam Pak. Malam Bu, silakan. Ini saya mau nanya sedikit bagaimana pandangan tentang umat Kristen mengenai kematian. Apakah umat Kristen mempercayai pemurnian setelah kematian? Purgatorium ya. Purgatorium ya.
Ya, oke, ku jawab. Itu dari iman saudara-saudara Katolik. Maka dari itu, saya tidak pernah mau menjawab kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Katolik. Kenapa? Karena saya bukan Katolik. Dari dulu itu prinsip saya, Bu. Ya. Setiap orang bertanya tentang ini, ada ranahnya itu di mana. Memang Ibu nanti masuk ke Damai Kasih Channel atau DGA. Memang kelemahan daripada kawan-kawan Katolik ini menjelaskan sesuatu itu kurang seru. Sehingga orang mendengarnya bosan. Ya. Saya juga pernah diundang, Bapak itu menjelaskan tahap apa dibaca-baca ya. Mereka belum bisa membangkitkan emosional orang sehingga orang ingin mendengar dan mengikuti ya. Selalu standar bicara lurus gitu ya. Nah, itulah mungkin yang diadopsi, Bu. Saya pernah dengar ada agama yang mengadopsi itu. Agama dari sana lah ya. Bahkan mereka masuk neraka dulu, nanti dicuci, baru dipindahkan ke surga. Ada itu. Nah, kalau dari segi Protestan bagaimana? Ya, sebenarnya Protestan ini ada juga, Bu. Ya. Adanya di mana? Ingat nggak Matius 3? Matius 3 berkata ayat 11. Aku tidak pantas membaptis dia. Maka Yohanes mengatakan, aku membaptis engkau dengan air. Dia yang akan datang membaptis engkau dengan api. Maka orang kalau tidak dilahirkan dari baptis api, baptis Yesus, dia tidak akan menuju surga. Cuman masuk api di sini bagaimana? Apakah kita dibakar dulu? Menurut saya enggak. Kenapa kan ditumpang tangan waktu itu murid-murid atau pas mereka lagi di kisah para rasul 2 itu turunlah api. Tapi itu menurut saya ingatkan lagi keyakinan saya sebagai Protestan, bukan Prosetan, Bu. Silakan, Bu. Ini yang saya mau tahu tuh Pak, maksudnya begini. Kalau memang Kristen Protestan tidak percaya adanya pemurnian, terus orang-orang yang ketika sudah meninggal itu sebelum masuk ke surga, itu tuh ditempatkan di mana? Karena kan kalau untuk kita Kristen kan memang kita kenal ada 2 dosa ya, ada dosa yang besar, yang dosa mortal itu Membawa dosa kepada maut. Ya, dosa mortal tuh yang dosa menghujat Roh Kudus, kayak dosa-dosa besar. Ya, sama dosa yang kecil. Kalau yang untuk untuk Katolik maka percaya bahwa untuk dosa besar ya yang tidak dapat diampuni ya memang neraka. Tapi kalau yang dosa-dosa kecil ini masuknya ke dalam purgatorium, dia mengalami dulu baru masuk ke surga. Tapi kalau untuk umat Kristen jadi setelah kematian ditempatkan di mana dulu baru masuk ke surga seperti itu. Oke. Kalau menurut iman saya Ibu tanya. Ya, 1 Timotius berapa ya? 4. Bentar ya, ayat 14 atau berapa? Bentar ya. Aku jelaskan dulu, Bu. Aku buka dulu. Nah, ini sabar ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang mati di dalam Yesus, Bu, itu langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka nanti tidak dihakimi lagi karena Yesus kan di surga. Kalau sudah masuk surga, ngapain dihakimi? Itu merujuk kepada Wahyu, kitab Wahyu 21-23. Aku melihat di bawah tahta itu, ya, di bawah mesbah itu ada roh-roh orang yang mati martir. Itulah yang mati dalam Yesus. Mereka langsung ke surga, Bu. Nah, bagaimana orang yang tidak mati di dalam Yesus? Ya mereka berada di alam maut milik iblis itu. Ya menunggu hari kebangkitannya. Silakan, Bu. Tapi maksudnya itu yang saya belum mengerti dan belum sepaham kayak maksudnya begini Pak. Maksudnya ketika kita di dunia kan kita melakukan dosa juga. Dan ketika kita meninggal artinya itu yang dinamakan keadilan. Artinya penghakiman terakhir itu yang seadil-adilnya tuh ketika kita meninggal itu. Jadi kalau seandainya tidak ada pemurnian atau kita mempertanggungjawabkan dosa kita sebelum kita masuk ke surga,
bagaimana bisa dikatakan adil seperti itu? Berarti orang selama di dunia bebas melakukan dosa untuk umat Kristen seperti itu, karena tidak ada dunia seperti itu. Maksudnya itu yang mungkin saya belum paham. Oke. Disclaimer Bu ya. Saya tidak menjawab secara Katolik. Saya menjawab secara Protestan. Saya percaya bahwa orang yang disalib di sebelah Yesus, dia tidak melalui neraka dulu atau pembakaran. Tapi langsung dipilih Yesus. Hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan sorga. Artinya dia dibaptis Yesus dalam api. Bukan seperti yang kita bayangkan dibakar. Ingat ya, ini dalam Protestan. Tapi dibaptis dalam nama Yesus dengan api. Kan dibilang, dia akan datang setelah aku akan membaptis kamu dalam roh dan api. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau Ibu beriman kepada Purgatory silakan. Pasti ada penjelasannya. Saya nggak tahu. Coba masuk nanti ke channel Katolik. Tanyakanlah itu. Kalau saya mengatakan itu merujuk kepada Matius 3. Ayat 11. Bahwa dia yang akan datang setelah aku. Akan membaptis engkau dalam api. Arti baptiskan penyucian. Dalam api. Ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Bisa satu lagi Pak. Boleh. Tapi ingat Bu ya, Ibu jangan mengira ada agama lain itu Bu. Masuk neraka dulu orang itu dicuci. Di neraka penyuciannya Bu. Baru nanti dipindahkan ke surga. Kan lawak-lawak. Surga neraka kayak main-mainan. Ya. Yang saya mau tanya kayak seperti ini ya. Kita kalau untuk Kristen, kita percaya bahwa segala hal-hal baik atau segala mujizat yang kita alami, itu kita tahu bahwa itu berasal dari Yesus Kristus kan. Tapi bagaimana dengan orang agama Hindu, Buddha, Islam? Mereka juga mengalami hal-hal baik ataupun mereka juga mengalami mujizat. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus nih seperti itu. Lalu mujizat atau hal baik yang mereka dapat itu berasal dari mana? Oke, saya jawab ya Bu ya. Kita harus percaya segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Sudah. Maka itu Ibu jangan heran kalau ada orang Hindu, Buddha, bahkan penyembah batu sekalipun. Menurut agama Kristen memiliki kebaikan dan bisa masuk surga. Itu sesuai dengan Galatia 5 ayat 22-23. Tidak satu hukum pun menentang hal itu. Makanya saya ikut Yesus. Kalau Yesus menurunkan agama Bu, pasti kebaikan itu berasal dari iblis. Makanya pada kita lihat agama simsalabim, ya, abrakadabra, sebaik apapun kita tetap dari iblis. Tetap kita akan ke neraka. Tapi kalau ajaran Yesus karena dia tidak datang membawa agama, mau kau penyembah berhala atau penyembah batu, penyembah apa? Kalau kau bisa melaksanakan 9 buah roh, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Maka hukum apa aja yang ada di bumi? Hukum daripada YHWH dan hukum daripada Yesus. Paham ya Bu ya? Itulah sebabnya saya ikut Yesus. Tapi andai kata Yesus datang membawa agama, ku tinggalkan Yesus itu. Buat apa aku Tuhan yang ngajar kebencian? Karena ketika Yesus datang membawa agama, ajaran pertamanya pasti kebencian. Orang Kristen penyembah Tuhan, yang lain penyembah hantu. Pasti begitu. Ku tinggalkan Yesus itu. Tapi luar biasanya Yesus dia tidak datang membawa agama. Sehingga Yesus ini untuk semua umat manusia. Baik yang berdosa maupun tidak berdosa. Kalimat berdosa di sini tahu. Semua orang yang tidak beriman kepada dia kan dia nggak berdosa. Dia juga hadir untuk orang itu. Itulah hebatnya Yesus. Itu baru namanya berhati mulia. Jangan membunuh, jangan memperkosa, jangan berzina. Dikatakan berhati mulia. Yesus ini yang mau kita tiru Bu. Yesus tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah merampok dan sebagainya. Ini baru berhati mulia. Silakan Bu, ada lagi? Kalau nggak ada, aduh. Ya sudah Pak. Terima kasih banyak Tuhan. Nah, sering-sering dengar channel saya Bu ya, biar orang-orang Kristen itu dicerahkan. Jangan kalian masuk ke channel-channel si Zulkifli buat sakit hati kalian. Seorang bapak sakit hati sama Zulkifli. Dia buat video, sekarang ditangkap polisi. Ngeri kan?
Padahal dia hanya membela imannya, tapi memang bapak itu kesalahannya bicara tentang Palestina dan dia bilang biar mati semua orang Indonesia. Siapa namanya itu ya? Yang katanya dari Papua pergi ke Tapanuli, itulah. Tak siapa-siapa lah itu. Oke Bu, gitu aja Bu. Ya, ya. Ya. Ya, terima kasih. Puas ya Bu. Kalau nggak puas besok naik lagi Bu. Tenang Bu, kalau sang debater ini satu-satu kita nggak usah ribut-ribut bersuara. Bukan itu yang dibutuhkan, kita menyampaikan. Orang mendengar. Kalau hanya ribut-ribut kawan, aduh. Mana hebat, orang mengeluh-ngeluhkan, oh Zulkifli Nandar hebat. Orang ribut-ribut kok. Berani nggak orang itu seperti sang debater? Ini kepada muslim-muslim. Biar tahu kalian apa itu hebat. Otak kalian jangan terbalik-balik. Suruh Zulkifli sendiri seperti saya. Naik satu lawannya, berdiskusi dia. Nah itu baru hebat. TikTok tidak menanggapi. Allah, apa yang mau ditanggapi? Kalau bisa Zulkifli begitu baru hebat. Dan dia tanya tentang imannya. Harus menjawab dari kitab-kitab Islam. Contohnya hadis, Al-Quran dan hadis. Baru asbabun nuzul. Apa kurang ratusan kitab itu untuk menjawab pertanyaan manusia? Masih kurang kawan. Bibel cuma satu aja kawan. Tidak perlu saya di dinding ini 100 buku, nggak perlu. Mampu menjawab semuanya. Tapi Zulkifli dan kawan-kawan menunjukkan mereka tidak percaya diri Al-Quran mampu menjawab seluruh pertanyaan manusia. Buka aja channelnya sekarang. Ditanya Quran lari ke Bible. Kalau saya menjadi Islam dan Muslim. Ketika ditanya Al-Quran saya akan menjawab dari Al-Quran itu. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran saya lari ke hadis. Gak terdapat di dalam hadis saya lari ke asbabun nuzul. Gak terdapat di asbabun nuzul saya lari ke ijtima ulama. Gak terdapat lagi baru saya katakan wallahu alam. Atau kitab lain lah. Ujungnya wallahu alam. Tapi mereka enggak. Ketika kita tanya saya berapa kali berdebat, wallahu alam langsung selesai. Selesai ya Pak. Kemarin dengan si logika. Kan selesai. Coba kamu jelaskan, saya bilang. Mengapa Allah harus mengatakan sebatang pohon. Dari sebatang pohon. Untuk menyatakan dirinya adalah penciptaan ilmu kepada si Musa. Tahu jawabnya apa? Wallahu alam. Kalau sudah wallahu alam, berhentilah kalian berdebat. Karena nggak mungkin kalian mencapai pikiran Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Kalau goib, tak mungkin kalian masuk ke alam goib. Paham ya? Aduh. Banyak kali kawan. Aduh. Memang itulah sang debater. Capek bicara kerongkongan kering ya. Tapi saya tidak pernah kayak si Zulkifli. Wah, pergi. Kalau saya enggak. Karena saya makannya dari YouTube. Bagi hidup saya sudah cukup. TikTok ini kemarin saya dapat gift. Ya, menambah-nambah hidup. Karena saya sedang bangun gereja. Makanya saya harus membutuhkan kehidupan saya sendiri dari YouTube. Makanya tadi saya bilang saya stop dulu ya. Saya buka room baru. Maka saya buka lah tadi room baru. Wah, terima kasih sekali ya. Tujuannya apa? Saya pun tidak bijaksana kalau saya ber-YouTube, ber-TikTok, tapi anak istri saya tidak bisa makan. Itu namanya satu kebodohan. Makanya saya pun harus membutuhkan kehidupan saya dengan YouTube. Jadi saya bagi 2 videonya, nanti ada orang nonton, dapatlah iklan. Ternyata TikTok ada juga gift-nya. Terima kasih ya atas kebaikan kalian semua. Aku nggak dapat membalaskan kebaikan kalian semua. Apalagi orang-orang yang sudah membantu saya membangun gereja. Saya lagi membangun gereja GBI. Saya orang KBP. Tapi saya bangun gereja GBI. Paham nggak kalian? Kenapa? Saya mau nunjukkan kita itu banyak anggota satu tubuh. Yang selama ini ditunjukkan adalah banyak anggota banyak tubuh. Hanya omong kosong. Kita banyak tubuh satu anggota. Itu omong kosong. Saya sudah lihat kok kelakuan-kelakuan orang-orang di tempat saya ini. Mau alirannya saja yang benar. Begitu saya hadapi dia, kenapa kau merasa aliran kau benar? Ayo berdiskusi. Kalian kira berani? Mental. Dilihatnya orang baptis dipercik. Dilihatnya orang baptis ditiris. Wah, sesat itu, sesat. Yang benar itu diselam. Yang bicara itu nggak tanggung. Tingkat-tingkat daripada pendeta. Diajarkan kepada jemaatnya. Kenapa harus diajarkan seperti itu? Maka saya datang.
Panggil pendeta kau, kami berdiskusi. Kuhadapi kau, baptis mana yang benar. Nangis kawan. Nggak bisa apa-apa. Karena mereka suka gitu. Paling dibilangnya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nama Yesus apa yang mau kau bawa? Aku bilang. Kau saja sudah mengatakan orang yang sesat. Hanya gara-gara ditiris dari. Tahu nggak kau makna baptis? Baca Matius 4. Ku jelaskan. Air sebagai tanda. Kenapa dia ambil air Jordan? Karena dia mengalir dari hulu ke hilir. Artinya apa? Dosa dihanyutkan. Ya makanya diselam. Oke, kita berhitung. Pada saat itu berapa orang yang dibaptis? Seluruh Yordan. Yudea. Pasukan-pasukan dan lain-lain. Buatlah itu 5.000 orang. Kalau baptis Yohanes dia mengaku dosa dulu. Buat mengaku dosa 5 menit. Kalau kau bilang seperti Yesus masuk satu-satu. 5.000 kali 5 menit. 25.000 menit. Mau berapa jam kau buat itu? 1 jam 60 menit. Dalam tradisi Yahudi. Berganti hari itu sore. Berarti dia membaptis 12 jam. 12 kali 60. Masih 7.200. Bagaimana menggapai 25.000? Baru saya bawa ke Kisah Para Rasul 2. Baptis di loteng Yerusalem. Bagaimana membaptis 3.000 orang dengan cara selam di situ? Makanya kau pakai ini, aku bilang. Jangan kau sesak-sesatkan orang. Saya anti kali kawan. Ya, apalagi orang kau lihat, wah yang paling sering diserang itu Katolik kan. Tapi saya orangnya cukup paham lah. Kayak tadi purgatori. Saya tidak akan masuk ke sana. Karena bukan ranah saya. Masih ada kawan-kawan Katolik yang bisa jawab. Tapi kalau ditanya dari iman saya bilang itu Matius 4 ayat 11. Ya selesai. Karena dibilang dia akan membaptis dalam roh dan api. Oh sudah masuk ini. Bentar ya. Apa ini? Ikuti. Apa yang mau ikuti? Kayak kemarin itu lagi pegang tidak kawannya. Aduh udah banyak kali kawan. Kawan, saya mohon maaf dulu lah ya. Aku udah capek kali, aku baru sehat. Pak Tadeus, mohon maaf semuanya. Aku sebut dulu nama kalian satu-satu ya. Aduh, udahlah enggak usah aku sebut. Pak John, Syaluhu, Balesem, banyak itu. Kita jumpa esok hari. Izinkan aku istirahat dulu kawan ya. Aku suaraku masih terbata-bata ini. Makanya aku karena YouTube-ku dia kan sudah drop kali. Makanya hari kemarin kan aku nggak ada live. YouTube ini rupanya kita jadi diperhamba juga kawan. Ya, minimal kita sehari 2 kali baru aman. Aman dapur. Dan adalah tidak bijak kalau aku berkabarkan tentang Injil sementara aku kelaparan. Kan tidak bijak itu kawan. Harus keimbangi ya. Oke kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih kebaikan kalian. Baik di YouTube maupun di TikTok maupun di Facebook. Kalian adalah saudara seimanku di dalam Kristus. Kalian semua orang-orang baik. Ya, terima kasih juga untuk ibu yang dari Belanda. Aku selalu dapat berkat di menit terakhir kawan. Ya, keluarga Kristus yang ada di Belanda, terima kasih. Kalian sudah baik hati. Ya, kalian sudah memberi saya berkat untuk membangun gereja. Saya tadi sudah pesan semen. Sudah datang, bukan pesan lagi ya. Tambah 10 biji lagi. Ya. Terima kasih Pak Jun XX atas kebaikannya. Sampai jumpa esok hari. Salam Sang Debaters. Ya, baik kali kalian semuanya dalam nama Yesus. Kudoakan kalian semua diberkati. Kawan-kawanku yang di YouTube. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kebaikan kalian semua. Ya, saya udah capek, maklumlah agak demam tadi ya. Saya ucapkan dulu sekian dan terima kasih. Kita jumpa esok hari. Salam Sang Debaters.